الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة صفاتك الجامع لكل الكمال المتصف بصفات الجلال والجمال، سيدنا محمد المحمود بالأوصاف والذات، وأحد من مضى ومن هو آت، وارضى عن توابعه في الشريعة والطريقة والحقيقة من الأصحاب والعلماء وأهل الطريقة، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib berwasiat di atas mimbar untuk meningkatkan kualitas takwa, karena sesungguhnya ketakwaan seseorang menentukan kualitas hidup dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan seorang hamba tidak hanya perlu ditingkatkan setiap minggu atau Jumatnya, tapi senantiasa setiap harinya harus ditingkatkan kualitas kedekatan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menasihati kepada masyarakat sahabatnya pada masanya. Beliau mengatakan: wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Pertimbangkanlah, pikirkanlah, renungkanlah setiap perbuatan yang kalian lakukan sebelum amal kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mimma yuhawwinu 'alaikumul hisab, di antara yang mampu bisa meringankan hisab kalian semuanya adalah antuhasabu anfusakum al-yawm, yaitu kalian mengoreksi, introspeksi, mempertimbangkan, merenungkan apapun yang kalian kerjakan hari ini, karena hari ini akan menentukan masa depan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya menasihati sahabat-sahabatnya, tapi beliau bahkan senantiasa menasihati dirinya sendiri. Diriwayatkan bahwa ketika beliau hendak melakukan istirahat malam untuk tidur, beliau mengatakan kepada dirinya, wa qala madza taqulu li rabbika ghadan ya Umar. Wahai Umar, apa yang kelak engkau lakukan, apa yang kelak engkau akan katakan, pertanggungjawabkan, akan engkau sampaikan besok pada hari kiamat kepada Tuhanmu, wahai Umar. Laqad kunta dhallan fahadakallah. Wahai Umar, sungguh engkau telah
menjadi orang yang sesat lalu Allah berikan engkau petunjuk. Wa kunta wadi'an farafa'aka Allah. Engkau dulunya orang yang hina lalu Allah mengangkat derajatmu dan memuliakanmu. Wa kunta dzalilan fa'azzaka Allah. Engkau orang yang hina juga lalu Allah memuliakanmu. Famadza taqulu ghadan li rabbika ya Umar. Lalu apa yang kelak akan kau sampaikan, katakan kepada Tuhanmu besok wahai Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan ini menunjukkan bahwasannya setiap hamba haruslah mampu menasihati dirinya sendiri dan mempertimbangkan apapun yang telah ia lakukan dan yang akan ia kerjakan di dunia ini agar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap dari kita hendaknya harus siap mempertanggungjawabkan apapun yang akan dikerjakannya. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Masing-masing kita harus mampu menghiasi diri kita dengan kebaikannya. Pada saat nanti manusia akan dimintai dan dipertontonkan dan diperlihatkan semua perbuatannya semasa ia di dunia. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kelak tidak ada satupun amal perbuatan yang tidak dilihat dan tidak nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan manusia akan ia tonton kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah mengatakan kepada semua hambanya, limanil mulkul yaum. Pada hari ini punya siapakah kekuasaan? Pada hari ini siapakah yang berkuasa dan yang menentukan? Tidak ada satupun manusia yang menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, lillahil wahidil qahhar. Pada hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu berkuasa atas segala-galanya dan yang maha menentukan semua nasib perbuatan dan keselamatan semua hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai di dunia kita campuri hidup ini dengan kezaliman maupun menzalimi orang lain. Karena pada hari itu yauma yuqalu 'indal mazlumi taqaddam wa yuqalu lil-zalimi la tatakallam. Pada saat itu semua orang-orang yang dizalimi di dunia, ia akan diminta oleh Allah untuk menyampaikan kezaliman yang telah diambil darinya, dan orang-orang yang berbuat zalim tidak mampu untuk menyampaikan sepatah kata pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh ketika datang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sedikit gambaran dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika datang hari kiamat yang besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia pada itu barulah akan mengingat apa saja yang telah ia perbuat. Wa burrizatil jahim liman yara. Dan neraka jahim akan diperlihatkan bagi orang-orang yang di dunia dipenuhi dan didominasi oleh kezalimannya. Fa amma man tagha. Siapapun yang berbuat zalim, melampaui batas dan melanggar firman-firman dan syariat aturan Allah, wa azarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan, mementingkan kehidupan dunia dan melalaikan meninggalkan urusan dan kewajiban untuk akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Adapun sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Setiap orang yang mempunyai rasa takut di hatinya kepada Allah, takut mendapatkan siksanya, takut tidak mendapatkan ampunannya, takut tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, senantiasa waspada agar jangan sampai ia mendapatkan murka Allah, dan ia senantiasa menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga akan menjadi tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari di mana akan ditentukan dan diputuskan setiap amal kebaikan. Tidak ada satupun manusia yang mampu dan sanggup
dan bisa untuk menanggung kesalahan dan kezaliman orang lain. Masing-masing orang akan memikul dan menanggung dosa dan kezalimannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yauma yalqal waladu fihi walidah, bahkan seorang ayah tidak mampu untuk menebus dosa-dosa anaknya, dan seorang anak tidak akan juga mampu untuk menebus kesalahan dan kezaliman orang tuanya. Ketika seorang anak bertemu dengan orang tuanya, fayaqulu lahu, maka ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, laqad kuntu bika birran, sungguh di dunia aku telah berbakti kepadamu, wa ilaika muhsina, dan aku telah berbuat baik kepadamu, wa alaika musyfiqa, dan aku sangat menyayangimu. Fahal ajidu indaka hasanatan, tidakkah aku bisa mendapati sebuah kebaikan dari sisimu, ya'udu alayya khairuha al-yawm, yang mana kebaikan itu bisa kembali kepada saya pada hari ini. Fayaqulu lahu, maka orang tuanya mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, laitani astati'u dzalik, andaikan aku bisa melakukan hal itu. Innani ashku mimma minhu tashku, sesungguhnya aku juga merasakan penderitaan, aku juga mengeluhkan hal yang engkau keluhkan pada hari ini. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pertemuan seorang ibu dengan anaknya. Wa talqal waladaha, seorang ibu bertemu dengan putranya, fataqulu lahu, ibunya mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, laqad kana batni laka wi'a, sesungguhnya perutku telah menjadi tempat tinggalmu. Wa kana sad'i laka saqa, sungguh payudaraku menjadi tempat minummu. Wa kana hijri laka liqa, dan pangkuanku menjadi tempat sandaran kepalamu. Fahal ajidu indaka hasanatan, tidakkah aku bisa mendapati kebaikan dari sisimu, ya'udu alayya khairuha al-yawm, yang mana kebaikan itu kembali kepada saya hari ini. Fayaqulu laha, maka anaknya menjawab, ya ummah, wahai ibuku, laitani astati'u dzalik, andaikan aku bisa melakukan hal itu. Innani ashku mimma minhu tashku, sesungguhnya aku merasakan mengeluhkan apa yang engkau keluhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah pertegas dengan firman-Nya, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Ketika seseorang yang dibebani dengan dosa, yang dibebani dengan kekafirannya dan kemusyrikannya, ia mengajak, memanggil orang-orang untuk memikul dosanya, maka sungguh tidak ada siapapun yang sanggup untuk memikulnya, meskipun sanak saudara dan kerabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, takutlah kalian kepada Tuhan kalian semuanya. Wakhshaw yawma, takutlah kalian hari di mana la yajzi walidun 'an waladihi, yang mana seorang ayah tidak akan mampu menebus dosa kekafiran anaknya. Wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a, dan seorang anak pun begitu tidak akan mampu untuk menebus dosa kesalahan orang tuanya. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah adalah pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kalian tertipu terlena dengan kehidupan dan keadaan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, jangan ada sedikit pun yang mampu melalaikan, memalingkan kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasanya sesungguhnya hubungan anak dan orang tua dan sebaliknya tidak akan mampu memberikan manfaat manakala terputus di antara keduanya iman. Maka sungguh imanlah yang akan menyambungkan orang tua dengan anaknya dan anak kepada orang tuanya. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh akan mampu mengangkat derajat dan menyelamatkan orang tuanya selama orang tua mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan iman menjadi penentu hubungan yang kekal selamanya hingga di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala iman sudah terputus antara orang tua dan anak, maka sungguh hubungan itu akan terputus juga di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innad dunya darul mamar. Sesungguhnya dunia adalah tempat untuk lewat saja. Wa innal akhirata darul maqar, dan akhirat adalah tempat tinggal selama-lamanya. Fakhudh min umrika limaqarrika, maka jadikanlah umurmu untuk tempat tinggalmu yang selama-lamanya. Fal-lailu mahma tal, malam meskipun panjang, fala budda min tulu'il fajr, pasti akan ada tiba saatnya terbitnya fajar dan matahari. Wal umru mahma tala fala budda min dukhulil qabr, dan umur meskipun panjang pasti ada saatnya ia akan memasuki kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu apalah artinya hati yang memasuki pagi hari dia tidak bisa merasakan khusyuk dan nikmatnya salat subuh di pagi hari. Wal absaru asbahat la tadma', dan apalah artinya matahari terbit lalu kemudian penglihatan matanya tidak mampu meneteskan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adhanu asbahat la tasma', apalah artinya juga pagi hari terbit matahari telinga tidak mampu mendengarkan kebaikan. Wal ajsamu asbahat la tasjud wa la tarka', apalah artinya tubuh sehat di pagi hari tapi ia tidak mampu bersujud dan melakukan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia, di tempat yang istimewa, di saat yang mustajab, Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu